Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semuanya, bertemu lagi dengan saya Dwi Yunita Sari, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen. Di sini saya akan menyajikan demonstrasi konstekstual dari modul 1.4 tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu guru sekalian, di sini ada beberapa pihak yang terlibat, di antaranya adalah saya, Dwi Yunita Sari sebagai guru, dan Farah dari kelas 10H sebagai murid pertama, dan juga Doni dari kelas 10H sebagai murid kedua. Kami adalah guru dan murid yang berasal dari SMA Negeri 2 Kebumen. Bapak Ibu guru hebat sekalian, di sini saya akan menyajikan dua topik peristiwa yang akan diselesaikan. Peristiwa yang pertama ialah Farah berteriak pada teman ketika sedang melakukan pembelajaran secara berkelompok. Sedangkan peristiwa dua, Doni bermain HP ketika pembelajaran berlangsung. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan dulu apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat sekalian, pasti Bapak Ibu guru hebat sudah pernah mengimplementasikan segitiga restitusi, tapi tidak semua dari kita paham betul apa yang dimaksud dari setiap tahapan segitiga restitusi. Jadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu guru semuanya, ada 3 langkah-langkah atau 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah, sebagai guru, kita perlu menstabilkan identitas atau we need to stabilize the identity. Dan yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah atau validate the mistake. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Nah, untuk langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Sedangkan yang ketiga, atau yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sudah sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Bapak Ibu guru sekalian, untuk peristiwa pertama ialah di sini Farah kesal dan tidak dapat menahan emosinya di tengah pembelajaran karena teman sekelompoknya tidak fokus dan tidak berkontribusi aktif selama proses kerja kelompok, sehingga harus membuatnya bekerja keras sendirian. Jadi dia berteriak kepada temannya tersebut. Berikut ceritanya dan proses segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang pertama. Masuk. Waalaikumsalam. Oh, Farah, mari silakan duduk, Farah. Iya. Farah, tahu kenapa Bu Guru panggil kemari? Farah, tadi Ibu lihat kamu sedang berselisih paham dengan Doni. Apakah betul? Iya Bu, habis saya kesal karena Doni tidak mau membantu pekerjaan kelompok, malah sibuk bermain dengan HP-nya. Gitu. Sebagai manusia, wajarlah jika Farah kecewa dan kesal. Jika Ibu ada di posisi Farah, tentu Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang Farah lakukan tadi kepada Doni? Saya marah kepada Doni dan tanpa sadar
sadar, saya berteriak kepada Doni, Bu. Berteriak. Guru paham, tapi pasti ada alasannya kenapa bisa Farah sampai berteriak kepada Doni. Iya, Bu. Saya kecewa karena saya sudah bekerja keras mengerjakan itu, namun Doni diam saja dan tidak mengerjakan apapun. Ibu bisa memahami kenapa kamu bisa kesal tadi, dan ibu juga menghargai kerja keras dan kesabaranmu selama ini tanpa berbuat tindakan yang jauh lebih beresiko. Sekarang coba kita pikirkan sama-sama ya, kita cari solusinya bersama. Apakah tindakan Farah tadi kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin? Tidak, Bu. Jadi menurut Farah, keyakinan kelas apa yang Farah tidak lakukan tadi? Saling menghormati dan menghargai sesama teman, Bu. Seperti itu. Jadi kalau Farah menemui peristiwa seperti tadi, kira-kira keyakinan apa sih yang Farah harus lakukan ke depan? Saya harus lebih bersabar dan mengkomunikasikannya dengan lebih baik lagi, Bu. Betul sekali, Farah. Sekarang Farah, apakah Farah bersedia memperbaiki dan menyelesaikan masalah dengan Doni tadi? Bersedia, Bu. Alhamdulillah. Sekarang kira-kira apa yang akan Farah lakukan? Saya akan bersabar, menghargai dan membangun komunikasi lebih baik lagi dari sebelumnya. Tepat sekali, Farah. Bu Guru sangat mengapresiasi usaha dan tindakan yang akan kamu lakukan nantinya. Tetap semangat ya. Bu Guru selalu ada jika kamu ingin bercerita. Silahkan sekarang Farah boleh kembali ke kelas ya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Hati-hati, Farah. Bapak Ibu guru hebat sekalian, bagaimana peristiwa tadi? Nah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian melalui segitiga restitusi terhadap peristiwa pertama. Di sini saya mencoba menstabilkan identitas Farah dengan berkata, oh begitu, sebagai manusia wajarlah jika kamu kecewa dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, tentu ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang akan kamu lakukan pada Doni tadi? Sementara yang kedua, saya melakukan validasi tindakan yang salah. Ketika Farah berkata, saya marah kepada Doni dan tanpa sadar saya berteriak kepada Doni, Bu. Saya menjawab, oh begitu, pasti ada alasannya ya sampai kamu berbuat seperti itu. Sementara yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini, saya menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya. Ibu bisa memahami kenapa kamu bisa kesal tadi. Ibu menghargai kerja keras dan kesabaranmu selama ini tanpa berbuat tindakan yang lebih berisiko. Sekarang coba kita pikirkan, apakah tindakan Farah tadi sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Menurut Farah, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai? Nah, itu adalah proses penyelesaian segitiga restitusi permasalahan pertama. Mari kita simak tanggapan murid berikut. Apa yang Farah rasakan setelah berbincang dengan Bu Guru tadi? Sebelumnya nama saya Farah, dari kelas 10-an. Saya merasa senang serta lega karena bisa menyelesaikan masalah bersama guru dan keren. Oke. Bapak Ibu guru hebat sekalian, tibalah kita memasuki ke peristiwa kedua. Di sini, Ibu Guru Yunita sering mendapat laporan dari beberapa guru mapel bahwa Doni sering terlihat tidak bersemangat dan kerap kali memainkan HP-nya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Nah, berikut peristiwa pertama. Masuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mas Doni, kira-kira tahu tidak kenapa sih Ibu Guru panggil? Iya, Bu, karena saya kurang bersemangat dan beberapa kali bermain HP di tengah pelajaran. Oh, baik. Kira-kira kenapa Mas Doni melakukan hal tersebut? Pasti ada alasannya. Karena terkadang saya tidak paham dan bosan sehingga saya bermain HP. Seperti itu. Sebagai manusia, wajarlah jika kadang kita merasa bosan. Terkadang ibu ketika merasa bosan juga bermain HP. Tetapi ibu harus bisa mengendalikan diri dan tahu situasi mana yang tepat untuk bermain.
Kira-kira sekarang Ibu sangat menghargai kejujuran Mas Doni. Coba kita cari solusinya bersama-sama ya. Apakah Mas Doni masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya? Iya Bu, sopan santun, aktif, dan saling menghargai Bu. Iya, menurut Mas Doni, apakah tindakan Mas Doni sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin? Belum Bu. Betul Mas Doni. Jadi kira-kira apa ya yang Mas Doni harus lakukan untuk mencegah hal tersebut terulang kembali? Saya harus bisa mengendalikan diri, bersikap lebih baik dengan menghargai guru dan teman-teman. Wah, Bu Guru sangat menghargai niat dan usaha Mas Doni. Betul sekali Mas Doni. Bu Guru juga berharap semoga Mas Doni bisa semakin menghargai nilai yang baik yang ada pada diri sendiri dan menghargai keyakinan kelas yang kita buat. Apakah Mas Doni siap memperbaiki untuk kedepannya? Siap Bu, terima kasih. Iya, semangat ya. Silahkan Mas Doni bisa kembali ke kelas. Bapak Ibu guru hebat sekalian, tibalah kita memasuki proses penyelesaian segitiga restitusi dari peristiwa kedua yang telah kita saksikan sebelumnya. Yang pertama, saya menstabilkan identitas Doni dengan berkata, oh begitu, sebagai manusia wajar jika terkadang kita merasa bosan. Terkadang jika ibu merasa bosan, ibu juga bermain HP. Tapi ibu harus bisa mengendalikan diri dan situasi di mana yang tepat untuk bermain. Yang kedua, saya memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira kenapa Mas Doni melakukan hal tersebut? Dan ketiga, saya menanyakan keyakinan. Menurut Mas Doni, apakah tindakan Mas Doni sudah sesuai dengan keyakinan kelas tersebut? Jadi, kira-kira apa yang akan Mas Doni lakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi? Nah, Bapak Ibu guru sekalian, mari kita melihat tanggapan Mas Doni setelah melakukan perbincangan bersama Bu Guru Yunita tadi. Mas Doni, bagaimana perasaan Mas Doni setelah diajak berbincang oleh Ibu Guru tadi? Sebelumnya nama saya Doni dari kelas 10H. Perasaan saya senang karena saya dapat bertukar pikiran dan menyelesaikan masalah dengan Bu Guru. Bapak Ibu guru hebat sekalian, sekarang kita bisa merefleksikan atau menarik kesimpulan dari hasil restitusi segitiga dari dua peristiwa yang sudah terjadi. Untuk peristiwa pertama, kita dapat mengetahui bahwa motivasi intrinsik sudah mulai muncul dalam diri Farah. Ia memahami keyakinan yang tidak ia dapat lakukan sebelumnya dan telah mengetahui solusi atau perbaikan yang harus ia lakukan. Sementara untuk peristiwa kedua, Doni telah memahami kekeliruan dan keyakinan kelas yang ia tidak penuhi sebelumnya. Ia menyadari betul dan bertekad untuk memperbaiki dan mengendalikan diri, terutama ketika bermain HP untuk menghargai teman dan guru dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu guru sekalian, itu adalah dua permasalahan yang diselesaikan melalui segitiga restitusi. Semoga dapat membantu dan mencerahkan kita semuanya. Terima kasih. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Lagi.